Tabe, Siapa itu? anak-anak baru itu. Pas si homo itu toh. Ya dali deh, Mbak. Ambil, ayo. Jadi ujaran kebencian itu kan hanya berbasis pada stigma negatif dan stereotip, dia tidak punya alasan objektif. Nah persoalannya, stigma dan stereotip ini pada gilirannya akan menimbulkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang mendapatkan diskriminasi dan stigma termasuk LGBT. Sehingga kemudian akar dari kekerasan itu sendiri itu berasal dari adanya pikiran, adanya ucapan, adanya perlakuan yang diskriminatif, sehingga kemudian diskriminasi ini memang harus diperangi. Jadi sebenarnya mau dia LGBT atau kelompok apapun juga diskriminasi itu dilarang. Jadi saya tegaskan bahwa diskriminasi terhadap kelompok LGBT merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh konstitusi. Ya, kalau kita baca konstitusi kan, di konstitusi di pasal 28 dengan tegas mengatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, perlindungan atas rasa aman dari tindakan pemaksaan atau bentuk apapun juga. Jadi konstitusi kita jelas memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk tidak mendapatkan diskriminasi. Kalau saya lihat tantangan terbesar kita ini kan sebenarnya karena problemnya adalah dua hal. Masyarakat kita terstigma atau terstereotip bahwa LGBT itu adalah sebuah perilaku yang jahat. Padahal sebenarnya LGBT bagi saya, bagi kita pejuang HAM, LGBT itu bukan sebuah perilaku yang jahat, tapi adalah keadaan yang juga tidak melanggar hukum. Nah, kalau saya lihat tantangan terbesarnya kan pertama, kalau dari masyarakat kita sudah terlanjur mendapatkan banyak informasi yang keliru soal LGBT. Padahal sebenarnya kalau kita bicara keragaman gender, Indonesia ini kan mengenal gender itu bukan hanya laki-laki perempuan. Bahkan di suku Bugis Makassar mengenal namanya calalai, calabai, dan bisu. Bahkan ada 5 gender. Nah persoalannya kita, ini tantangan kita adalah masyarakat kita mendapatkan stigma dan stereotyping soal LGBT adalah sebuah perbuatan kejahatan atau perilaku yang jahat. Padahal LGBT bukan perilaku, tapi keadaan yang juga dilindungi oleh konstitusi. Sehingga kemudian tantangan terberatnya adalah bagaimana merubah paradigma masyarakat bahwa LGBT itu bukan sebuah perilaku atau perbuatan yang bisa dikatakan sebuah perbuatan yang jahat. Nah, selain itu juga problem kita sebetulnya karena seringkali isu LGBT ini digunakan sebagai alat untuk berkampanye dalam konteks politis. Jadi sebetulnya reproduksi terhadap isu-isu LGBT ini tidak berdiri sendiri, tapi seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mencari konstituen ataupun orang sependapat, sehingga LGBT ini sering direproduksi bahwa LGBT adalah sesuatu yang harus dilarang. Padahal kalau saya lihat ya itu tadi, bahwa dia sebagai komoditas politik. Jadi kalau untuk memerangi ini tadi, dua ini stigma harus dirubah, dan kemudian politisi ataupun pemimpin-pemimpin kita misalnya harus tidak boleh
lagi memproduksi informasi apapun juga yang bisa mendiskriminasi LGBT. Kalau kita pertama, karena kita negara hukum, supaya ini mengikat, maka yang kita butuhkan adalah sebuah aturan hukum atau perlindungan hukum yang memadai terhadap kelompok LGBT. Nah, yang kita bisa lakukan pertama, kita tidak boleh melahirkan produk hukum yang melegalkan tindakan diskriminasi terhadap LGBT. Misalnya dalam hari ini kan ada rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang bisa mempidanakan LGBT, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga membutuhkan sebuah undang-undang yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap LGBT ini. Karena kan sebetulnya kita punya undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 yang mengatakan setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi, yang mengandung permusuhan dan kekerasan dan diskriminasi terhadap golongan. Kalau dari sisi saya, yang kita harus perangi ini sebenarnya kan kekerasan terhadap kelompok LGBT diperangi. Jadi bukan LGBT-nya yang diperangi, tapi kita harus memperlakukan kelompok LGBT ini secara manusiawi, diskriminatif, karena mereka juga punya martabat kemanusiaan dan mereka juga lahir dengan kesetaraan yang sama, dengan kondisi yang sama sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi kehormatannya. Saya pikir itu. Mabar deh. Duduk aja deh. Kenapa ya? Gara-gara itu kemarin hampir mau diputuskan. Masa? Iyo. Jadi putus kau? Tidak jadi tapi hampir sih. Oh, enggak jipain. Kira kenapa ya? Iya, halo? Iya kak, di toilet kak. Iya, sebentar. Iya. Kasihan itu, hati-hati kena. Menurut saya ujaran kebencian itu adalah salah satu bentuk diskriminatif terhadap teman-teman LGBT saat ini. Karena sesuai dengan konstitusi kita itu sangat jelas di dalam pasal 28 huruf E kalau tidak salah itu sangat menjelaskan bahwa setiap orang itu berhak untuk tidak diperlakukan sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu sangat jelas tertuang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini memang di dalam normanya jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa seseorang itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan memberikan ujaran kebencian di dalam konteks apapun, itu baik dalam dalam segi saranya, suku, agama, ras, dan entitas lainnya itu sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan atau mengajarkan hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian tersebut, karena melanggar undang-undang. Ya,
kalau yang saya jelaskan tadi kan itu pasal 28. Kalau yang terkait dengan ujaran kebencian di sosial media itu jelas di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terkait dengan dilarang seseorang melakukan mentransmisikan atau mendistribusikan hal-hal yang bersifat pencemaran nama baik, kemudian yang bersifat kesusilaan dan seterusnya. Jadi di dalam pasal 27 itu jelas bahwa seseorang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mencemarkan nama baik seseorang. Seperti itu. Menurut saya mindset yang harus dirubah itu adalah ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang LGBT itu kita tidak boleh melarang ataupun mencederai rasa seseorang itu atau rasa yang dilekatkan pada diri orang yang mengatakan bahwa dirinya memang adalah seorang LGBT. Jadi bagaimana dia mengidentifikasi dirinya tidak boleh dikooptasi bahwa ini adalah hal yang bersifat melanggar hukum seperti itu. Pertama mungkin ya mengubah cara pandang, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat bahwa LGBT itu bukan penyakit, karena pada dasarnya saat ini masyarakat kita selalu beranggapan bahwa LGBT itu adalah suatu penyakit, sedangkan di dalam definisi manapun itu tidak ada yang menjelaskan bahwa LGBT itu adalah suatu penyakit. Saya sebagai seorang advokat memang beberapa kali memiliki pengalaman pendampingan untuk teman-teman LGBT. Nah, harapan saya sebenarnya ketika aparat penegak hukum itu lebih paham terkait dengan LGBT itu sendiri. Jadi LGBT itu memang pada dasarnya adalah pilihan hidup orang itu sendiri. Jadi ketika teman-teman LGBT mendapatkan atau berhadapan dengan hukum, maka seharusnya teman-teman LGBT itu diperhadapkan sesuai dengan norma yang dilanggar atau tidak, atau yang bertentangan dengan hukum. Jadi pada dasarnya semua orang harus sama di hadapan hukum. Jadi ketika teman-teman LGBT berhadapan dengan hukum, maka seyogyanya harus sama di hadapan hukum. Jadi tidak membeda-bedakan apakah ini hetero maupun bukan, atau yang memang merasa LGBT atau tidak, seperti itu.